Kamu. Sela terlihat panik hingga menunjuk lurus ke arah Marcel. Jangan bilang kamu membuntuti aku karena masih penasaran dengan kalung ini. Aku membuntutimu. Haha. Marcel mendongakkan kepala, menghembus napas panjang sambil berkacak pinggang. Hei Nona RSJ, entah kebetulan macam apa lagi yang membuat kita bertemu, tapi yang jelas aku bukan pria kurang kerjaan. Terus, kenapa kau bisa di depan unitku? Dari dalam aku dengar kamu terus mencoba membuka kunci pintu. Jangan macam-macam ya, saya bisa lapor polisi. Sial, ternyata dia penghuni unit 203, itu berarti tadi Arhan bilang aku tinggal di unit 202. Kenapa aku bisa tidak fokus seperti ini? Disangka maling untuk kedua kalinya oleh orang yang sama, batin Marcel. Kenapa diam saja? Lamunan Marcel buyar seketika. Aku orang baru, sepertinya salah unit. Marcel menunjuk unit 202 tepat di sisi kanannya. Sepertinya aku tinggal di sini. Dan satu hal yang harus kamu tahu, aku bukan maling. Ini kabar buruk. Sela memijat keningnya yang tiba-tiba berdenyut. Jadi sekarang kita tetangga. Jangan pedulikan aku. Aku juga tidak mau bertemu kau lagi, biasa saja. Marcel melangkah ke unit sebelah. Saat mencoba membuka pintu, ternyata langsung berhasil. Di sana Sela hanya bisa memandangi Marcel hingga menghilang dari balik pintu. Semua unit di lantai 15 dan 16 kan milik keluarga Hardiansyah. Apa dia penyewa? Tak ingin terus memikirkan hal yang tidak penting, Sela sebalik masuk. Pagi harinya. Baba. Arka berhambur memeluk Marcel sesaat setelah pria bertato itu keluar dari taksi. Alka punya sepeda listrik baru loh. Dibein dan opa. Wah keren, boleh pinjam. Ekspresi wajah Arka seketika berubah datar. Tidak boyeh, Alka beliin yang baru aja ya. Bocah kecil itu mendekatkan wajahnya di depan telinga Marcel. Nanti Alka minta sama opa, tapi jangan bilang-bilang mama dan papa, nanti Alka kena Maya. Sekarang kenapa makin licik begini, Marcel nampak tercengang mendengar penuturan bocah kecil itu. Sel, ayo masuk. Semuanya sedang sarapan di dalam, ada kakek Adiaksa dan nenek Mutia kembali juga. Marcel berdiri dari posisi duduknya. Aku tadi sudah sarapan di apartemen, lanjut saja, aku mau main sama Arka, tolak Marcel yang merasa tidak enak. Ia merasa telah banyak merepotkan Aina dan Arhan, dan hingga saat ini ia merasa hanyalah orang asing yang tidak pantas satu meja makan dengan orang sekelas Tuan Adiaksa dan yang lainnya. Kamu yakin? Tanya Aina memastikan. Aku mau lihat sepeda listrik Arka. Nanti panggil saja kalau sudah mau berangkat ke panti. Aina mengangguk kecil lalu berbalik pergi. Sepertinya ia tahu jika Marcel masih merasa malu dan tidak enak hati. Ia mengerti semua itu, dan ia juga tidak ingin memaksa. Aina yakin suatu saat Marcel akan menjadi pria yang lebih percaya diri. Arka, Baba mau lihat dong sepedanya. Ayo ikut. Arka menarik Marcel menuju garasi. Dan ternyata Arhan juga berada di sana. Hei, kau sudah datang. Arhan membuka kaos tangannya sambil mendekati Marcel. Aku pikir kamu sedang sarapan bersama keluargamu, ucap Marcel yang tak percaya melihat Arhan sedang mengecek mesin mobil. Aku bukanlah orang yang suka keramaian seperti itu. Sejujurnya aku tidak seakrab itu dengan kakek dan nenekku, tapi aku bersyukur karena Aina yang bisa mengatasi semuanya, ungkap Arhan dengan tatapan datar seperti biasanya. Sudah bisa aku tebak dari karakter kamu. Baba itu sepeda Alka, sahut Arka sambil menunjuk sepeda listrik berwarna biru di sudut garasi.
Wah bagus, Arka bisa nyetirnya. Bocah kecil itu menggeleng pelan. Nanti, tunggu Arka besar, seperti papa dan baba. Pintar. Marcel mengusap pelan pucuk kepala Arka. Arka, sekarang pergi sarapan sama mama lagi ya, papa mau bicara dengan baba Marcel, sahutan Arhan. Sebelum menjawab Arka terlebih dulu menoleh menatap Marcel. Baik ya. Dengan santai Arka keluar dari garasi, melangkah menghampiri Aina dan yang lain yang sedang sarapan di taman samping kediaman mewah itu. Setelah kepergian Arka, Arhan melangkah mendekati salah satu mobilnya. Ini mobil yang kuncinya aku berikan kepadamu kemarin, bawalah. Hah. Marcel tercengang bukan main saat melihat mobil sport berwarna hitam merek ternama yang ditunjuk oleh Arhan. Ini terlalu mahal. Yang murah saja. Marcel menoleh kanan kiri, melihat satu persatu koleksi mobil Arhan. Astaga, di sini tidak ada mobil murahan. Cek, pakai saja. Nanti setelah kau menjadi seniman dan bintang besar, kau boleh kembalikan kepadaku jika kamu merasa ini beban. Segurat senyum tipis tergambar jelas di wajah Marcel. Kalau ini aku setuju, aku akan pinjam dulu. Arhan hanya mengangguk lalu mempersilakan Marcel test drive. Cobalah, setelah ini kamu langsung ke kantor agensi, aku beritahu alamatnya. Di sana Kinos dan Laras sedang menunggu. Kinos, siapa itu? Salah satu malaikat pelindung Aina sama sepertimu. Arhan menutup pintu mobil sesaat setelah Marcel duduk di kursi setir. Sekitar pukul 8 pagi, Arhan dan Aina mengantar nenek ke panti untuk dititipkan sementara hingga kondisi psikisnya membaik. Nak Arhan, nenek titip Nia ya. Entah sudah berapa kali nenek Mariana mengatakan hal itu. Iya, Nek. Tenang saja, sekali seminggu Nia akan datang, ucap Arhan. Mas Arhan benar, aku akan usahakan selalu kemari. Nanti ajak Arka juga, sambung Aina. Syukurlah. Nenek Mariana masuk ke ruangan dokter bersama Aina, sementara Arhan memilih untuk menunggu di kursi tunggu memeriksa beberapa email masuk di ponselnya. Hufet, pekerjaan beberapa hari ini sangat sibuk. Bagaimana dengan surprise untuk Aina ya? Arhan memasukkan ponselnya ke saku celana lalu menyadarkan tubuhnya di kursi. Tadinya ia terlihat santai, hingga dari kejauhan ia melihat Sela sedang berjalan tak jauh darinya. Sepertinya dia berusaha menghindari semua orang kecuali Kinos. Tanpa pikir panjang, Arhan melangkah cepat menghampiri wanita itu. Sela. Tadinya Sela berjalan santai sambil menyapa para penghuni panti, tetapi saat memandangi pria di depan sana, ia langsung berbalik melangkah dengan cepat untuk menghindar lagi dan lagi. Namun, sayang Arhan bergerak lebih cepat menghadang langkahnya. Hei, kau menghindari aku dan Aina. Han. Wajah Sela nampak panik, ia mencengkram erat tali tas selempangnya. Aku tadinya ingin menemui kalian tapi setelah keluar dari tempat ini aku lumayan sibuk menjadi relawan. Kau jangan berbohong. Kinos sudah bilang. Arhan menghela napas panjang sambil berkaca pinggang. Sungguh saat ini Sela yang ia lihat bukan lagi Sela yang dulu begitu tegas, pintar, anggun. Sela yang sekarang lebih menakut, tidak berani menatap orang lain, seolah kehilangan kepercayaan dirinya yang dulu. Maaf. Aku belum siap. Mumpung terlanjur di sini, aku mau berterima kasih untuk kebaikan kamu membiayai pengobatanku selama ini. Tolong jangan beritahu Aina, aku malu, nanti kalau dia sudah mengingatku, baru aku akan bicara padanya, minta maaf dengan tulus. Jangan seperti orang ketakutan seperti itu. Kau masih temanku. Aku harap kamu bisa menjalani kehidupan yang normal seperti dulu dengan dukungan Kinos. Aku akan membantu sebisaku.
Beberapa kali Aina bertanya tentang kamu, dia ingin bertemu, jika tidak sekarang, kapanpun datanglah untuk menemuinya. Sela mengangguk dengan kepala tertunduk. Kalau begitu aku pergi dulu. Arhan melangkah melewati Sela, tetapi langkah terhenti, ia berbalik memandangi Sela. Oh ya, pria bertato yang tinggal di unit 202, dia temanku. Namanya Marcel, mintalah bantuannya jika mendesak. Jadi benar pria bertato itu ada sangkut pautnya dengan Arhan. Iya, terima kasih. Sela menunduk hormat lalu bergegas pergi. Arhan hanya bisa memandangi kepergian Sela dengan tatapan iba. Andai Nyonya Sophie tidak menekan putrinya untuk menjadi seorang yang sempurna dalam segala hal, mungkin saat ini karir Sela sudah sampai pada puncaknya, sama seperti Kinos. Pukul 10 malam. Sela terbangun dari tidurnya dengan wajah berkeringat. Ya, lagi-lagi ia mimpi buruk. Sejak 3 tahun lalu, ia sangat sering memimpikannya mamanya yang seolah mengejar-ngejarnya. Ia mengangkat tangan kanannya yang kembali tremor karena serangan paniknya kumat lagi. Perlahan Sela menuang segelas air dan mengambil obat di laci nakas lampu tidur. Setelah merasa lebih baik, ia membuka pintu balkon, berjalan hingga ke besi pembatas. Ia menghirup udara malam yang begitu segar, seolah mampu menenangkan pikirannya walau sebentar. Ternyata kau sering bermimpi buruk. Spontan Sela menoleh, kedua matanya membulat melihat Marcel juga sedang berdiri di depan besi pembatas balkon kamarnya. Ya, balkon kamar mereka saja saling bersebelahan. Kak, kamu dengar aku berteriak tadi? Marcel meletakkan cangkirnya. Berjalan ke sisi kanan balkon kamarnya agar bisa bicara lebih jelas dengan Sela. Suaramu cukup untuk membangun penghuni gedung ini. Kenapa? Apa kau mimpi aku menjamret kalungmu? Sela berdecak lalu kembali menatap ke arah langit malam. Kau tidak sepenting itu. Banyak hal yang tak bisa dijelaskan kepada orang asing sepertimu. Oh ya. Ia kembali memandang ke arah Marcel. Kamu ternyata kenal Arhan dan Aina. Ekspresi wajah Marcel seketika berubah. Kamu juga. Entah kenapa aku ingin mengatakan ini padamu. Dulu, aku adalah pemeran antagonis di kisah cinta Aina dan Arhan. Saking jahatnya aku sampai tidak mengenali diriku sendiri. Wah, aku pikir kita sama. Maksudnya, Sela menumpukan kedua lengannya di besi pembatas. Ekspresinya sangat penasaran dengan ucapan Marcel. Raut wajah Marcel seketika berubah menjadi sendu. Beberapa waktu lalu aku sempat melakukan kebodohan seperti yang kau lakukan. Tapi ternyata takdir masih menyelamatkan. Aku pernah sangat mencintai Aina, hingga rasanya aku ingin membawanya ke ujung dunia. Namun, hal itu tidak terjadi. Aku percaya, seburuk apapun kondisinya, seterjal apapun perjalanan jangan berubah menjadi jahat. Sela tertunduk membayangkan semua kesalahannya di masa lalu. Kali ini aku iri. Setidaknya kamu masih pantas muncul di hadapan mereka. Hei, Nona RSJ, seorang pendosa sekalipun berhak punya masa depan. Kau tidak mengerti. Air mata Sela kembali mengalir dari sudut matanya. Aku pernah berusaha menghilangkan nyawa wanita yang kau cintai itu. Marcel tertegun saat mendengar ucapan Sela. Meski hanya diterangi cahaya remang-remang dari lampu kamar, ia bisa melihat wajah sedih wanita itu. Udara jadi semakin dingin. Sela menyeka air matanya lalu kembali memandangi Marcel. Lain kali pakailah penutup telinga saat ke balkon, agar suara teriakanku tidak mengganggumu. Tentu. Pandangan Marcel terus mengikuti Sela hingga masuk ke dalam kamar. Ternyata dia pernah senekat itu.
Pantas saja sampai trauma. Di dalam kamar Sheila merasa tidak nyaman, akhirnya ia memutuskan untuk ke dapur, mencari apapun yang bisa ia makan. Namun, baru sampai di ambang pintu, langkahnya terhenti. "Ki, kamu kapan datang?" "Baru saja. Aku pulang dari studio langsung mampir belanja untuk mengisi kulkas kosongmu ini." Marcel tetap fokus menyusun bahan makanan di dalam kulkas tanpa mempedulikan Sheila yang berdiri tak jauh darinya. "Aku rencananya mau belanja tadi, tapi belum narik uang, jadi aku pikir besok saja." "Simpan saja uangmu untuk modal usaha, kalau cuma kebutuhan dapurmu, aku bisa sediakan jika tidak sibuk." Sheila mendekat, duduk di kursi meja makan sambil memperhatikan bagaimana perhatiannya Kinos. Jujur ia mulai terbawa perasaan, tapi ia merasa tidak pantas, Kinos terlalu baik untuk dia yang dikenal sebagai wanita jahat. "Ki, tadi aku mimpi buruk lagi. Bahkan, di dalam mimpi pun, Mama masih menyalahkan aku. Jadi karena ini kamu bangun." Kinos mendekat, sambil menyodorkan sebotol minuman yogurt kepada Sheila. "Minumlah agar perasaanmu lebih tenang." Bukannya mengambil minuman itu, Sheila malah menunduk. "Ki, apa aku bisa minta tolong?" katanya dengan suara bergetar. "Apa? Katakan saja. Peluk aku, sebentar." Raut wajah Kinos seketika berubah jadi khawatir. "Hei, kau baik-baik saja?" Bahu Sheila mulai bergetar dan akhirnya ia terisak lirih. Tanpa pikir panjang Kinos segera memeluk Sheila, menggusap lembut punggung wanita itu. "Sudah. Jangan nangis lagi, kamu punya aku. Bahkan saat satu dunia menyalahkanmu, aku akan tetap pasang badan untuk melindungimu, selamanya." Setelah beberapa saat Kinos melepaskan pelukannya, ia menarik kursi duduk di hadapan Sheila. Diusapnya si mata yang membasahi wajah pucat itu. "Shel, kau bisa mempercayaiku mulai sekarang." Sambil sesegukan, Sheila menatap Kinos lalu mengangguk pelan. "Apa aku bisa menempatkan harapanku padamu?" "Tentu. Untuk itu datanglah kepadaku." Tangan Kinos yang tadinya menggusap air mata Sheila kini bergerak pelan ke belakang leher wanita itu. Detik demi detik mengikis jarak di antara mereka, semakin dekat hingga akhirnya bibir mereka saling beradu dalam kehangatan. Kedua mata Sheila terpejam seiring dengan air matanya yang kembali berjatuhan. Setelah memastikan Sheila tertidur, Kinos segera meninggalkan unit apartemen tersebut. Meski merasa lelah tetapi di sisi lain ia sudah lega karena akhirnya bisa mengungkapkan apa yang selama ini ia pendam. Wanita dan laki-laki dewasa seperti mereka tidak perlu menjalani hubungan pacaran tetapi cukup memperkuat komitmen antara satu sama lain. Jika kalau sudah yakin tinggal melangkah ke arah yang lebih serius lagi. Di tempat berbeda, Arhan yang baru saja selesai menemani putranya tidur, melangkah pelan keluar dari kamar untuk menemui Aina yang sudah menunggunya di bawah. Malam-malam seperti inilah waktu bagi mereka untuk menghabiskan waktu bersama. Entah untuk menonton TV bersama atau membicarakan hal-hal lain yang berhubungan dengan ingatan Aina. Dan untuk hal khusus, mereka akhir-akhir memilih ruang kerja Arhan sebagai tenaga favorit. Sesampainya di lantai bawah, Arhan tidak mendapati sang istri di ruang keluarga. Akhirnya ia melanjutkan langkahnya ke teras depan. Ternyata Aina pun tidak ada di sana. "Bi Aina mana?" tanya Arhan saat menghampiri Bibi yang baru saja datang dari bagian barat kediaman mewah itu. "Ini juga baru saya mau bilang, itu Non Aina lagi di samping, bantuin tukang galon ngangkatin air ke gudang." Apa?" Arhan nampak tak percaya, hingga menyangka baru saja salah dengar. "Aina mengangkat air ke gudang?" "Iya, galon. Seminggu sekali mobil dari distributor air mineral kan membawa air kemari."
Kebetulan Nona tadi lagi di samping, bukannya duduk diem malah bantuin. Ini gimana apa tidak sakit itu tulangnya? Hilang 3 tahun kok jadi Samson, ungkap Bu Sekar dengan wajah khawatir. Dia memang. Sambil memijat tekuk lehernya yang tiba-tiba terasa kencang, Arhan berjalan ke arah belakang di mana gudang persediaan bahan makanan, air minum dan lainnya disimpan. Bis Sekar pun mengikuti dari belakang. Sepertinya wanita tua itu belum terbiasa dengan Aina yang sekarang, meski ingatannya perlahan telah kembali, tetapi wanita itu tidak akan bisa melupakan kebiasaannya saat di pulau. Non, sudah non. Nanti saya bisa kena sliding Pak Arhan. Pria parubaya salah satu pekerja di rumah itu terus mengikuti Aina yang sedang mengangkat galon air mineral menuju gudang. Ini hal kecil, biasanya saat di pulau saya mengangkat box ikan puluhan kilo. Akhir-akhir ini badan saya sering pegal karena hanya duduk, main tunjuk ini itu. Sesampainya di dalam gudang, Aina menurunkan galon tersebut sambil menghela napas panjang. Ia menggedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan yang dipenuhi rak-rak, penuh dengan bahan sembako.